Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, ini adalah Begonia Sultan ya. Begonia Sultan, salah satu karya dari Bapak Greg Hambali ya. Ini begonia, jadi Bapak Greg Hambali bukan hanya aglonema ya, tapi untuk begonia juga alhamdulillahnya dia berkarya. Dan kita para pecinta begonia bisa menikmati hasil karyanya ya. Salah satunya ini yang jenis ini. Ini karena berhubung banyak sekali teman-teman yang minat untuk remajaan dan anakannya. Berhubung karena memang ini saya perbanyaknya baru yang tumbuhnya sedikit. Jadi kali ini saya mau potong-potong atau mau perbanyak lagi ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat udah pada dempet-dempet daunnya ya. Dan salah satu dari cara perawatan atau teknis perawatannya itu adalah pemangkasan daun-daun yang sudah tua ya. Nah ini karena sudah telat juga, termasuknya telat, ini saya potong. Jadi ini udah ada sebagian yang mengering. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, seperti 5 dimensi ya. Keunikan dari begonia ini adalah dia masih mudanya dia bisa orange seperti ini ya, terus bercak-bercak, terus ada warna kuning stabilonya ya, jadi seperti pancawarna ya, jadi kayak 5 dimensi gitu. Ini mau saya potong sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan adalah, nah ini telat ya teman-teman, harusnya udah dari minggu yang lalu karena baru sempat, jadi keburu menguning dan kering. Tapi ini bukan penyakit ya teman-teman, karena memang udah daun tua. Nah jadi ini intinya mau saya potong. Sebelum saya potong saya jelaskan terlebih dahulu untuk medianya ya. Ini untuk medianya RA Plant ya, media fermentasi yang nanti insya Allah 1 bulan lagi akan launching ya. Ini mesem, media semai ya, spesial untuk semai saja. Ini saya sediakan media semai yang dari RA Plant ya. Terus di sini juga ada media sphagnum moss. Nah untuk medianya ini nanti saya mau pakai sistem semiponik ya. Jadi di bawahnya ini nanti hormoniknya biasanya saya semprotkan atau saya spraykan di media. Jadi kali ini saya mau coba biar nggak terlalu sering nyiram. Jadi ini air hormoniknya biasa untuk 1 sendok teh ya. Ini untuk kurang lebih 2 liter air. Saya mau tuangkan di tatakannya atau di nampannya yang seperti ini ya. Jadi untuk kisaran 2 minggu atau lebih itu nggak perlu disiram ya teman-teman. Nah setelah kita proses siapkan media ini, kita juga akan lihatkan ya ke teman-teman. Ini mau pakai sistem yang cup seperti ini ya, cup. Tujuannya nanti ketika sudah tumbuh seperti ini tumbuhnya bisa depan, bisa belakang ya. Ini pakai medianya, media campuran, media mesem yang insya Allah akan segera launching dari RA Plant ya, medianya. Terus ini media yang lumut. Nah untuk media yang lumut teman-teman bisa lihat di sini, ini telat mindah ya teman-teman. Ini tingkat atau daya tumbuhnya juga sangat bagus untuk sphagnum mossnya ini. Dan ini juga untuk ukuran ini juga udah siap pindah. Jadi begini ya teman-teman, sebelum kita potong-potong ini saya mau contohkan dulu kenapa saya pakai yang cup seperti ini. Ini udah tumbuh. Ketika sudah tumbuh seperti ini saya mau langsung pindah. Nah ini akarnya udah bagus ya teman-teman nih, akarnya, dan medianya juga sangat lembut. Ini ketika kita pindahin juga tabur ya. Ini saya akan pindahkan seperti ini.
Nah, untuk medianya ketika kita pindahkan ya, perhatikan ketika kita pindahkan untuk tunas atau mata tunas, calon untuk daun barunya itu jangan sampai tertimbun ya, nanti busuk. Nah, untuk medianya kenapa saya pilih setengah dulu kayak gini? Karena ketika dia sudah mulai besar, udah mulai tinggi, nanti kita tinggal tambahkan media lagi atau timbun. Nah, ketika kita langsung penuh, kita susah nanti nambahin medianya ya teman-teman. Nah, ini juga sama, ini ya, ini juga akan saya pindahkan. Ini juga sama ya, pakai media yang, ini media yang humus bambu juga, tapi bukan yang fermentasi. Ini perbedaannya, ini tanamnya sama ya. Untuk tingkat tumbuh atau daya tumbuh daunnya itu berbeda. Ini yang media yang fermentasi ala RA Plant. Ini media yang biasa humus bambu tanpa fermentasi. Ini juga untuk akarnya udah sangat bagus ya teman-teman, bisa dilihat ini. Ini saya mau pindahkan juga. Nah, ini untuk yang di lumut ini saya mau pakai sistem yang cup ini karena mudah ya, cara mindahinnya mudah. Beda dengan ini ya, pada lengket. Nah, ini harus kita ambil ya, hati-hati seperti ini. Nah, harus kita dongkel. Nah, ini cara yang seperti ini sangat bagus juga teman-teman ya. Cuman agak ribet di pemindahannya aja. Lebih enak mindahinnya pakai yang cup. Ini untuk media tanamnya sekaligus informasi ya, biar lengkap. Ini untuk media tanamnya seperti biasa, akar pakis, humus bambu, dan cacahan daun bambunya. Humus bambu itu adalah tanah ya, tanah yang di bawah pohon bambu yang seperti ini. Nah, oke, sudah saya contohkan medianya, cara pemindahannya. Lalu kita saatnya pemotongan ini ya. Ini bismillahirrohmanirrohim. Ini mau saya potong ya teman-teman. Untuk teknis pemotongannya usahakan seperti biasa, jangan terlalu dekat dari bonggol atau setangnya, jangan terlalu panjang. Sedikit aja motongnya ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita potong seperti ini, harapannya nanti daun-daun yang barunya ini akan tumbuh maksimal ya teman-teman. Ini karena sudah terlalu rimbun jadi kejepit ya teman-teman, dan daunnya juga ini pada pecah. Nah, ini bagian bawahnya juga ya, tuh udah kering, udah terlalu tua. Nah, ini malah ada yang udah jatuh sendiri ya, karena udah terlalu tua. Nah, kita ambil yang bagian yang pecah-pecahnya aja. Nah, ini sangat sehat ya teman-teman, nggak penyakit ya. Nah, beberapa bulan yang lalu juga ini udah pernah saya potong ya, sisakan daunnya sedikit, bagian daun-daun mudanya, dan alhamdulillah rimbun lagi. Nah, lebih kurangnya setelah dipotong seperti ini ya teman-teman. Nih. Nah, ini kayaknya ada tanaman ininya, kita buang aja biar nggak menghambat pertumbuhan. Nih ya. Nggak tahu apa ini, alokasia kayaknya. Nah, lebih kurangnya seperti ini ya teman-teman. Nanti kelebihannya dari perbanyak seperti ini adalah ininya nanti tumbuh besar, rimbun lagi, bisa diproduksi lagi. Dan ini untuk daun-daunnya ini juga nanti akan mulai tumbuh seperti ini ya. Nah, jadi nanti ini rimbun, ini tumbuh, jadi banyak. Nah, untuk teknis pemotongan, usahakan untuk steril ya, gunting atau misalkan punya pisau khusus yang seperti ini juga bisa.
Nah, saya contohkan terlebih dahulu untuk teknis pemotongannya. Teknis pemotongannya, kalau untuk teman-teman yang masih pemula, usahakan untuk ruas atau urat daunnya ini ngambilnya jangan terlalu kecil. Nah, ini untuk bagian yang sini, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini bisa sampai 6 ya. Tapi kalau untuk pemula dan saya pengennya biar cepat jualnya ya, cepat tumbuh, cepat jadi banyak seperti ini ya, gede-gede aja ya. Ini depan tumbuh 2, belakang bisa juga nanti tumbuh 2. Jadi cepat rimbunnya. Jadi di sini saya mau nyontohin motongnya gede-gede aja ya. Nah, jadi seperti ini nanti saya motongnya. Nah, dua ruas ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini motongnya. Nah, sebenarnya ini nggak harus pakai pisau ya teman-teman, dipotong seperti ini juga bisa ya, lebih steril atau lebih aman. Nah, seperti ini ya. Yang penting untuk urat daunnya itu nggak rusak. Nah, bisa ya teman-teman seperti ini. Nah, untuk teknis penanamannya nanti setelah saya potong-potong semua ini baru ya nanti kita tunjukin teknis tanamnya. Oke teman-teman, ini sudah saya potong-potong semua seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ini enggak saya potong kecil-kecil, sengaja gede-gede ya biar cepat tumbuhnya. Terus kenapa alasannya saya potong besar-besar seperti ini? Nanti kalau memang mengalami busuk pada tangkai atau akarnya, nanti bisa kita bersihkan, lalu bagian atasnya masih bisa kita selamatkan. Nah, oke, ini mau saya tanam menggunakan cup seperti saya jelaskan tadi ya, dengan media ala RA Plant ya. Terus ini mau saya tanam. Nah, ini kenapa saya pakai sistem yang semiponik atau ini ya, air di bagian bawahnya, karena harapannya nanti saya nggak nyiram-nyiram lagi. Dan nanti untuk bagian daunnya ketika disiram bisa bagian bawahnya sehingga daunnya nggak goyang ya, jadi tidak menyebabkan busuk pada akar ya. Karena kebanyakan ketika kita tanam, ketika kita lakukan penyiraman, si tanamannya ini goyang-goyang, biasanya bisa menyebabkan busuk pada akar ya. Nah, lalu nanti untuk penyiramannya saya hanya spray-spray saja, nanti bisa 1 minggu sekali. Itu menggunakan anti jamur ya teman-teman, atau antrakol. Jadi untuk sementara ini untuk 1 minggu sampai 2 minggu ke depan ini nggak saya lakukan penyiraman, karena ini udah basah medianya dan bagian bawahnya sudah saya kasih air. Nah, ini untuk yang seperti ini tadi ya, yang layu ini nggak saya tanam karena sudah nggak bisa ya untuk daya tumbuhnya. Ini saya akan menggunakan 2 macam atau 2 jenis media tanam. Yang pertama media tanamnya adalah media tanam fermentasi ala RA Plant ya. Terus yang kedua pakai media tanam sphagnum moss atau lumut hidup. Nah, sphagnum moss atau lumut hidup itu adanya di pohon-pohon pinus biasanya ya teman-teman. Nah, untuk penanaman juga ini enggak terlalu dalam ya teman-teman, nanamnya sedang aja, kurang lebih di 2 cm ya, kurang lebih 2 sentian tanamnya. Nah, seperti ini. Jadi intinya nanti ke depannya tidak dilakukan penyiraman ya, karena sudah ada air bagian perangsang akarnya di bawah.
Jadi tinggal kita spray anti jamur aja seminggu sekali. Saya pakainya Antrakol. Bisa juga kalau misalkan teman-teman punya pakai anti jamur atau anti fusarium itu pakai Glio ya, Glio atau Trichoderma di awal tanam. Sebelum tanam minimal 1 minggu difermentasi pakai Glio ya. Ini salah satu media fermentasi dari RA Plant itu udah ada glionya atau udah ada trichodermanya ya teman-teman. Untuk ke depannya untuk Antrakol itu hanya untuk pencegahan. Untuk jaga-jaga ya teman-teman. Nah ini yang pakai media ala RA Plant ya teman-teman, ini yang menggunakan lumut. Untuk tanamnya seperti ini ya, kalau untuk yang lebar digulung seperti ini lalu kita tancapkan. Jadi ini media daunnya seperti ini kita gulung atau kita lingkari seperti ini baru kita tancapkan. Nah untuk medianya jangan terlalu padat, jangan juga longgar. Kalau longgar nanti goyang-goyang, terlalu padat juga nanti untuk proses perakarannya sulit ya. Ini yang menggunakan lumut. Nah doakan ya, insya Allah nanti untuk medianya cepat launching ya. Lagi saya proses fermentasi dalam jumlah banyak, karena kalau misalkan keluarnya hanya sedikit kasihan yang berminat ya. Penempatan atau tempatnya ya teman-teman, usahakan ketika baru semai seperti ini nanti kita simpannya di tempat yang teduh dulu. Paling tidak kena sinar atau terang tapi tidak secara langsung ya. Nanti ketika sudah seperti ini untuk percepatan pertumbuhannya butuh sinar ya. Paling tidak pagi hari atau sore hari. Jadi biar nanti setangnya juga nggak panjang-panjang ya teman-teman. Ketika sudah tumbuh seperti ini baru kita kenakan sinar. Tapi ketika baru semai seperti ini cukup terang saja. Di bawah rak-rakan juga cukup ya teman-teman. Atau misalkan di dapur samping kamar mandi yang suhu ruangannya sejuk tapi masih kena cahaya sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi sudah selesai potong-potong terus tanam. Nah untuk tanamnya juga tadi ya jangan terlalu dalam. Ini juga air bawahnya bagian tatakannya itu saya kasih air perangsang akar ya, ZPT, zat perangsang tumbuh. Lalu ini ketika sudah kita tanam-tanam seperti ini saya menggunakan 2 media tanam ya tadi, media tanam Sphagnum moss dan media fermentasi mesem, media semai ya, spesial dari RA Plant ala RA Plant ya. Terus ini juga yang udah tumbuhnya juga mau saya ini siram ya. Nah untuk yang udah tumbuhnya ini jangan lupa ketika sudah kita pindah ini siram menggunakan ZPT juga atau zat perangsang tumbuh ini tadi. Jadi nanti untuk proses percepatan besar ya. Nah untuk indukannya juga yang setelah kita potong-potong tadi jangan lupa dikasih hormoniknya ya atau penyubur ya. Jadi nanti ketika sudah kita panen jangan lupa kita berikan nutrisi yang terbaik. Nah jadi biar nanti dia cepat besar. Untuk teman-teman kalau belum punya ini RA Plant ada ya, yang kemasan kecilnya juga ada, yang kemasan besarnya juga ada. Tapi kalau misalkan belum punya nggak apa-apa, bisa pakai ZPT jenis yang lain. Bisa juga buat dari irisan kulit bawang ya, bawang merah. Tapi kalau untuk RA Plant sendiri lebih simpel ya, tinggal seduh ya.
Nah, oke teman-teman, itu tadi ya dari teknis pemotongan, pemilihan daun dan media, dan teknis penanamannya juga sudah kita share, sudah saya bagi-bagi ilmunya ya. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman yang lain yang jam prakteknya sudah banyak juga jangan lupa berbagi. Dan apabila ada perbedaan dari teknis ya mohon dimaklumi karena setiap orang beda teknis dan setiap orang terhadap tanaman itu beda perlakuan ya. Oke, saya rasa informasi kali ini cukup sekian dulu. Seperti biasa, apabila ada salah-salah dalam bertutur kata atau dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga manusia biasa, lebih banyak salah dan juga suka banyak khilafnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bercocok tanam. Dadah.